Di masa pandemi ini, di mana para mahasiswa harus belajar di rumah atau home learning, maka ulangan pun akan kemungkinan dilakukan di rumah dengan sistem open book. Artinya mengerjakan soal-soal di mana mahasiswa bebas menggunakan berbagai sumber-sumber buku dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, berikut yang perlu kamu perhatikan di dalam mengikuti ulangan atau ujian open book di rumah, ya, supaya bisa mengerjakan dengan hasil yang paling maksimal. Yang pertama, tetap belajar dan pahami konsep-konsep utama mata kuliah yang diujiankan atau diulangan. Jangan pernah berpikir, ini kan open book, sehingga kamu tidak siapkan diri, tidak mempelajari materi-materi kuliah yang ada. Dan jangan pernah berpikir bahwa jawaban yang diminta hanya jawaban berdasarkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan saja. Itu tidak mungkin. Pasti jawabannya sesuai dengan materi kuliah, ya, sumber-sumber mata kuliah yang dirujuk oleh dosen. Memang tidak perlu menghafal pengertian-pengertian secara kalimat per kalimat, mungkin tidak perlu sekali, tetapi sekali lagi harus pahami konsepnya. Nah, yang kedua, dalam ulangan open book itu pasti mahasiswa akan diminta untuk menganalisa. Jadi berdasarkan konsep-konsep pembelajaran yang sudah kita pahami, maka kita akan menganalisa, menerapkan teori, ya, menerapkan teori-teori yang kita pelajari ke dalam kehidupan yang nyata, ke dalam kehidupan yang real, dengan menggunakan kalimat-kalimat kita sendiri. Nah, lihat di sini ya, antara yang pertama dan yang kedua, memahami konsep, kemudian menjawab soal dengan cara menganalisa. Kita tidak akan bisa menganalisa, menjawab soal-soal dengan menerapkan teori terhadap contoh kasus atau soal-soal dalam bentuk yang lain kalau kita tidak memahami konsep utamanya. Artinya harus ada di kepala kita. Materi ini, konsep-konsep utamanya, poin-poinnya yang utama itu apa dalam teori itu, itulah yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, siapkan sumber-sumber atau referensi yang akan kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal. Sumber utamanya pastilah diktat atau materi kuliah yang diberikan oleh dosen. Kemudian ditambah dari buku-buku lain atau artikel-artikel yang lain. Nah, menggunakannya, ya, menggunakan sumber-sumber itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu harus pelajari konsep-konsep utamanya. Buat mungkin ringkasannya, atau kasih tanda atau garis bawahi di mana hal-hal yang penting yang diperlukan untuk dikutip nanti. Nah, cara mengutipnya tentu saja ada kutipan langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu kita membaca sumber-sumber itu, kemudian mengolahnya menjadi kalimat kita sendiri, menuangkannya di jawaban kita. Tapi mungkin ada juga kita langsung mengutip secara langsung beberapa kalimat, artinya kalimat terbatas, ya mungkin 2 baris gitu ya. Tapi harus dilampirkan sumbernya dari mana. Jadi kalau kita mengutip itu harus diinfokan sumbernya dari mana, itu kejujuran akademik. Tidak boleh seolah-olah itu pandangan kita padahal pandangan orang lain yang kita ambil. Jadi harus itu kejujuran akademik. Yang keempat, jangan copy paste atau kopas secara langsung
Jadi jangan sampai jawaban kita itu utuh dikopas dari buku atau artikel lain, langsung ditaruh di lembar jawaban kita. Pertama, dosen yang akan memeriksa akan melihat nilai kinerjamu yang buruk. Artinya, di situ tidak ada terlihat kerja keras, usaha sendiri, hanya ingin gampangnya saja. Itu penilaian yang sangat buruk dari dosen terhadap jawabanmu, terhadap dirimu. Yang kedua, jawaban kopas itu pasti tidak akan sesuai dengan jawaban yang dimintakan oleh soal, karena tidak sesuai dengan konteks pertanyaan. Jadi dosen pasti akan memberikan soal-soal yang membutuhkan penalaran kamu, analisa, ya. Tidak mungkin dia memberikan pertanyaan yang jawabannya kamu tinggal kopas pas jawabannya, tidak mungkin, karena itu sudah dipersiapkan supaya mahasiswa itu mengerjakan, menganalisa dengan baik dan memberikan tanggapan dengan tepat. Jadi jangan pernah kopas, ya, pasti nilainya buruk atau nilainya jelek. Sehingga kamu harus ingat yang ketiga tadi, ya, kalaupun menggunakan sumber-sumber, caranya ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung di dalam jawaban itu. Yang kelima, baca pertanyaan dengan teliti. Kalau salah memahami soal, pasti jawabanmu salah. Oleh sebab itu, baca beberapa kali soalnya dan temukan fokus dari soal itu apa. Soal itu fokusnya kepada penjelasan teori yang harus dikembangkan atau tanggapan terhadap contoh kasus misalnya. Ya. Jadi perhatikan apa yang dimintakan oleh soal supaya jawaban kita juga sesuai dengan yang dimintakannya. Yang keenam, yang terakhir, berikanlah jawaban yang padat dan ringkas. Biasanya sih ada instruksinya, minimal katanya berapa kata dan maksimalnya ada berapa kata untuk satu soal jawabannya. Tapi misalnya tidak ada instruksinya, buatlah jawabanmu kira-kira antara 150 sampai 300 kata untuk setiap soalnya. Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak bertele-tele, ya, langsung padat ringkas saja. Jawabannya sesuai dengan yang dimintakan oleh soalnya. Nah, baiklah, demikian beberapa tips yang boleh digunakan di dalam jawab atau mengikuti ulangan open book di rumah di masa pandemi ini. Semoga kalian sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih.